Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nirva Erlina Putri dari kelas 12 MIPA 3, siswi SMA 1 Baradatu. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bab 6, yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam bentuk gelombang dengan beberapa variabel yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu. Hubungan antara kecepatan gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang dituliskan sebagai berikut. Dasar teori dari perambatan gelombang elektromagnetik pertama kali dijelaskan pada tahun 1873 oleh James Clerk Maxwell dalam papernya di Royal Society mengenai teori dinamika medan elektromagnetik. Berdasarkan hasil kerja penelitiannya antara 1861 dan 1865, percobaan James Clerk Maxwell, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, menyatakan bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu 3 dikali 108 meter per sekon. Oleh karena itu, Maxwell berkesimpulan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah berupa gelombang transversal. Perubahan medan listrik E dan medan magnet B terjadi pada saat yang bersamaan. Arah medan listrik E dan medan magnet B saling tegak lurus. Kuat listrik E dan medan magnet B besarnya berbanding lurus satu dengan yang lain. Arah perambatan gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus arah medan listrik E dan medan magnet B. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan tetapan umum. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi atau lenturan. Sumber gelombang elektromagnetik. 1. Osilasi listrik. Osilasi listrik merupakan perwujudan dari kumparan yang berputar terhadap lingkungan bermagnet B. Hal ini akan menghasilkan arus listrik yang berubah-ubah secara teratur, menghasilkan medan listrik E yang juga berubah-ubah secara teratur. Perubahan medan listrik E akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah pula, sehingga timbul pola gelombang elektromagnetik. 2. Sinar matahari. Sinar matahari menghasilkan sinar inframerah, cahaya tampak, dan sinar ultraviolet. 3. Lampu infrared. Lampu infrared secara khusus menghasilkan inframerah. Lampu ultraviolet secara khusus menghasilkan ultraungu. Penembakan elektron. Penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X, biasa disebut sebagai sinar ronsen. Inti atom yang tidak stabil sehingga menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Radiasi sinar gamma merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio. Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Merupakan gelombang elektromagnetik yang pertama kali ditemukan oleh Henry Hertz dan digunakan oleh Marconi sebagai media komunikasi. Gelombang radio terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator, mengalami modulasi pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Frekuensi gelombang radio ini dari AM atau amplitude modulation, sehingga FM berkisar antara 102 hingga 109 Hz. Gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu di atas 3 GHz atau 3 kali 109 Hz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka molekul dan atom pada benda tersebut akan bergetar sehingga muncul efek pemanasan. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam oven microwave. Gelombang mikro juga dimanfaatkan sebagai radar.
Radar digunakan untuk mencari dan menentukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro pada frekuensi sekitar 1010 Hz atau panjang gelombang sekitar 3 cm. Gelombang infrared. Inframerah merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Gelombang inframerah memiliki jangkauan panjang gelombang antara 1000 nm dan 1 mm. Gelombang inframerah ditemukan secara kebetulan oleh Sir William Herschel, astronom kerajaan Inggris ketika sedang mengadakan penelitian tentang teleskop astronomi. Ternyata spektrum cahaya matahari ikut teramati. Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz atau daerah panjang gelombang 10 sampai 4 cm sampai 10 sampai 1 cm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar dan kemudian terurai menjadi beberapa molekul yang berbeda karena benda dipanaskan. Jadi, setiap benda panas pasti memancarkan gelombang inframerah. Cahaya tampak. Gelombang cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh indera penglihatan manusia. Gelombang cahaya tampak terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Panjang gelombang masing-masing cahaya dituliskan sebagai berikut ini. Gelombang ultraviolet. Cahaya ultraungu sebenarnya bagian dari spektrum warna, namun indera penglihatan manusia tidak mampu melihatnya. Cahaya ultraungu mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek dibanding warna lainnya. Hal ini menyebabkan cahaya ultraungu mempunyai daya tembus yang jauh lebih kuat dibanding warna lainnya. Cahaya ultraungu mampu menembus kulit manusia, bahkan bisa mengubah struktur sel. Pada kadar rendah, cahaya ultraungu membantu pembentukan vitamin D. Namun, pada kadar tinggi bisa menimbulkan kanker kulit. Cahaya ultraungu berada pada panjang gelombang antara 3 nm hingga 380 nm. Sinar X. Sinar X mempunyai daya tembus yang luar biasa, lebih kuat daripada cahaya ultraungu. Sinar X mampu menembus struktur lunak seperti daging dan kayu, kecuali struktur padat seperti tulang. Dengan kemampuannya menembus daging, maka struktur tulang atau rangka bisa tampak pada layar film. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Röntgen pada saat melakukan percobaan hamburan elektron bertegangan tinggi. Panjang gelombang sinar X antara 0,03 nm hingga 3 nm. Gelombang sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang paling kuat di antara gelombang elektromagnetik lainnya. Gelombang sinar gamma dapat menembus struktur padat, bahkan dapat mengubah struktur atom menjadi atom yang berbeda. Sinar gamma terjadi dari suatu proses reaksi nuklir sehingga menghasilkan radiasi yang cenderung berbahaya bagi makhluk hidup. Panjang gelombang sinar gamma berkisar antara 0,0003 nm hingga 0,03 nm. Atau bisa ditulis sebagai 0,3 pm hingga 30 pm. Manfaat radiasi gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio berfungsi untuk komunikasi radio, penelitian luar angkasa, dan radar. 2. Gelombang mikro berfungsi untuk pemanas microwave dan komunikasi radar. 3. Gelombang infrared berfungsi untuk remote control, alarm pencuri, dan terapi fisik. 4. Cahaya tampak berfungsi untuk membantu penglihatan mata serta sumber energi. 5. Sinar ultraviolet berfungsi untuk mengecek keaslian uang dan tanda tangan di bank, fotosintesis tumbuhan oksigen, dan pembentukan vitamin D. 6. Sinar X berfungsi untuk memeriksa barang di bandara, analisis struktur bahan, dan memotret organ tubuh, membantu diagnosis kedokteran. 7. Sinar gamma berfungsi untuk terapi kanker, sterilisasi makanan, dan membuat varietas tanaman unggul, serta mengurangi populasi hama. Bahaya radiasi gelombang elektromagnetik dibagi menjadi 4. 1. Laptop merusak mata, gangguan pada otak, dan gangguan pada tulang punggung. 2. Handphone mengganggu ingatan manusia, menyebabkan kanker. 3. Komputer rabun mata, katarak, dan epilepsi. Terakhir, televisi
Radiasi gelombang elektromagnetik berupa spektrum cahaya dapat merusak indera penglihatan manusia. Sekian materi kita pada video kali ini. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.